Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi nih sama saya John Itung. Di kesempatan yang berbahagia ini saya akan melakukan pengeleman dan pemasangan LCD touchscreen HP Vivo V21 5G atau 5G. Nah, ini sisa atau bekas lem yang lama itu silahkan dibersihkan, dikuras habis. Di sini saya gunakan cairan thinner guys ya. Kita bersihkan pakai cairan thinner. Kita akan menghilangkan bekas atau tumpukan lem guys ya. Kenapa mesti kita hilangkan? Karena saat pemasangan LCD yang baru takutnya itu mengganjal, sehingga untuk LCD yang baru tidak mau merapat dan tidak terjadi presisi saat kita melakukan pemasangan. Oke, di sini kita bersihkan dulu semua bekas lem yang ada, yang melekat, yang menempel di frame atau tulang tengah. Kita percepat videonya guys demi untuk mempersingkat waktu kita. Oke, ini kita bersihkan menggunakan obeng minus. Dan harap berhati-hati dalam membersihkan menggunakan obeng ini. Kalau terlalu kuat takutnya malah merusak tulang tengahnya ini. Karena biasanya tulang tengah ini framenya bagian pinggirannya itu biasanya plastik. Nah, kalau terlalu kuat takutnya malah hancur. Jadi ini dengan kekuatan yang terukur guys ya, maksudnya itu tidak begitu kuat kita dalam membersihkannya menggunakan obeng ini. Oke, kita bersihkan. Kalau lemnya itu terlalu susah, kamu bisa gunakan cairan thinner. Dan untuk LCD yang sebelumnya ini pernah dilem ya, dilem menggunakan lem LCD juga, sepertinya T7000 untuk lem yang digunakan karena warna hitam. Oke, ini kita bersihkan semua bekas lem yang ada ya. Jangan sampai ada yang tersisa. Wah, kenapa ada kamera bang di tengah bagian bawah? Itu bukan kamera guys, itu sensor ya, sensor sidik jari atau sensor fingerprint. Seperti itu adalah sensor fingerprint di bagian bawah itu. Itu teman-teman bisa lihat, itu untuk fingerprint guys ya. Oke, ini kita bersihkan. Jadi untuk LCD yang originalnya dia AMOLED yang bisa fingerprint. Namun yang saya pasang di sini yang biasa saja guys ya, yang tidak bisa fingerprint sama proximity sensor. Namun di sini harganya lumayan terjangkau. Kalau yang OLED itu harganya mungkin di atas 500-an ya, 500.000 up atau 500.000 ke atas. Namun untuk LCD yang biasa itu harganya ratusan ribu saja, seperti 200.000, 100.000-an. Namun konsekuensinya untuk proximity sensor sama fingerprint itu nggak bisa. Kembali kepada harga yang ditawarkan di sini. Kalau kamu pengen harga terjangkau, gunakan yang biasa, namun fingerprint sama sensor nggak bisa. Kalau kamu pengen mahal di atas 500.000-an ya, kamu bisa gunakan yang OLED atau AMOLED. Di atas 500.000-an itu bisa fingerprint sama sensor. Tinggal kita pilih saja, dari kita aja yang mana yang kita mau, tergantung budget. Nah, di sini yang punya HP ini pengen yang biasa saja, yang penting bagus, walaupun sensor sama fingerprint ndak bisa, bilangnya ndak apa-apa, yang penting harganya terjangkau. Oke, baiklah, di sini nyaris selesai kita bersihkan bekas atau sisa lem. Oke, di sini kita gunakan LCD merek TikTok ya, merek TikTok untuk HP Vivo V21 5G ini. Di sini kita beri lem dulu, kita kasih lem di framenya
Seperti itu saja guys ya. Untuk LCD TikTok ini nanti saya akan review dengan harga 200.000. Bagaimanakah kualitasnya? Apakah worth it untuk kita beli? Nanti untuk video reviewnya aku taruh di deskripsi. Dan by the way, saat video ini dimulai itu langsung ke pembongkaran HP guys ya. Dan untuk pembongkaran serta pelepasan LCD yang lama, link video juga ada di deskripsi. Oke, dan di sini saya udah melakukan uji coba juga terhadap LCD-nya ini, dan LCD-nya ini oke guys ya. Nah, ini tinggal kita pasang aja, hati-hati pelan-pelan, dan itu sudah tidak bisa fingerprint bang ya. Oke, karena untuk LCD merek TikTok ini kualitas biasa, tidak bisa fingerprint. Ini sudah saya konfirmasi kepada yang punya HP ini, katanya it's okay, nggak masalah untuk sensor ya, proximity sensor sama fingerprint nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting HP-nya mau hidup, LCD-nya warna dan gambar LCD-nya bagus-bagus saja katanya. Nah, inilah kita kasih LCD yang ready stock, yaitu TikTok guys. Ini saya beli di counter yang ada di daerahku dengan harga 200.000 rupiah. Ini kita pasang, kita kenakan, jangan sampai ketekan, itu kita ngepaskan aja guys ya. LCD itu jangan sampai ketekan ya. Kalau sudah kita pasang soketnya ya, kabel fleksibelnya, soketnya dipasang di sana guys ya. Nah, oke, lalu di sini kita rapikan. Itu untuk kabel antenanya kita pasang ke tempatnya guys ya. Tempatnya ada sendiri di frame atau tulang tengah itu. Nah, oke, kita pasang ke tempatnya, kita rapihkan, dan sampai di sini udah selesai kita lakukan pengeleman. Kita pasang soket baterai. Nah, ini saya skip karena untuk pencetan tombol volume itu sudah ndak bisa. Itu saya buatkan dari bedak bayi yang diaduk atau dicampur dengan lem Altico guys ya. Karena untuk tombol volumenya udah dipencet itu udah nggak main, karena pencetannya karetnya itu sudah hancur. Dan link video penambahan pentil pencetan tombol luar ini nanti ku taruh di deskripsi. Saya buatkan videonya tersendiri ya. Oke, termasuk tombol power itu juga guys ya. Nah, ini kita pasang kaleng penutup mesin PCB-nya. Oke, kita pasang. Kita akan pasang apa yang kita lepas guys ya. Oke, kita pasang baut-bautnya. Lalu kita akan pasang ininya ya, casing tengahnya kita pasang dulu. Lalu kita pasang penutup PCB konektor charger yang bagian bawah, yang dimana itu sekaligus buzzer atau speaker. Oke, kita pasang bautnya sedikit saja. Lalu kita akan pasang casing tengahnya ini. Nah, seperti itu, casing tengahnya kita pasang. Lalu kita pasang bautnya. Saya akan percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi. Dan untuk pencetan tombol volume maupun power itu sudah oke. Oke, kita pasang, kita kenakan ya. Pelan-pelan aja, hati-hati bang ya. Oke, kalau sudah sip, kita bautin atau kita pasang semua baut yang ada, baut yang kita lepas ya. Nah, ini SIM tray-nya, SIM card-nya apa, semua kita pasang kembali. Oke, dan ini sudah ke tahap akhir dari penggantian LCD touchscreen Vivo V21 5G ini. Coba di sini saya tes on kan. Nah, itu ternyata sudah hidup, sudah nyala. Vivo 5G atau 5G. Oke, di sini kita pasang semua baut yang ada bangnya, dan HP-nya booting ya, loading booting untuk masuk ke tampilan menu. Oke, dan di sini kita pasang ini ya, backdoornya ini kita pasang. Nah, seperti itu. Kita pasang backdoornya, kita lem dulu guys ya. Nah, ini saya sudah bersihkan, saya skip tadi. Untuk bekas lem backdoornya juga saya bersihkan karena backdoornya ini pernah dilem ulang ya.
Nah, kalau sudah di sini tinggal kita pasang, tinggal kita kenakan saja. Nah, seperti itu, Bang. Oke. Lalu kita rapatkan pakai solasi kecil. Ini HP-nya bisa langsung dipakai aja kalau mau ya. Tinggal dilepas saja stiker yang ada di depan LCD itu. Nah, ini kalau backdoornya ini kurang bisa merapat, kamu bisa kunci pakai solasi. Ingat, solasinya jangan sampai datang ke LCD, takutnya LCD ketekan. LCD touchscreen ini nggak boleh ada tekanan, takutnya akan mengganggu fungsinya. Jadi kita rapatkan aja backdoornya ke casing tengahnya. Solasinya sampai dengan casing tengah, jangan sampai datang ke LCD-nya. Seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut memberi solasi seperti itu. Oke lah, sampai di sini kita sudah berada di akhir video. Ini tinggal kita tunggu saja untuk lemnya ini kering. 2 jam sudah bisa lah, 2-3 jam itu sudah bisa kering. Dan sampai di sini sudah selesai pemasangan LCD yang baru merek TikTok untuk HP Vivo V21 5G ini. Dan saya akan mereviewnya. Dan ini sudah berfungsi, LCD touchscreen-nya berfungsi sebagaimana seharusnya. Dan kita sudah selesai. Demikian saya akhiri, saya John Itung. See you the next video my brotherku.